Yerusalem, hampir seluruh rumahnya porak-poranda dan rata dengan tanah. Ini akibat dari gelombang tsunami, akibat gempa yang berskala 8,9 skala Richter. Gempa berkekuatan 8,2 skala Richter mengguncang Kepulauan Nias dan sekitarnya. Kabur langsung. Berbagai peristiwa alam yang terjadi di Indonesia berujung bencana. Sisi lain keindahan Nusantara, tersimpan potensi bahaya yang bisa berdampak pada kehidupan masyarakat. Indonesia dengan deretan 127 gunung api aktif, bagian dari cincin api dunia dan 3 lempeng tektonik aktif, menjadikan wilayah ini rawan bahaya geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api. Di samping itu, potensi bahaya hidrometeorologi basah dan kering menjadi ancaman rutin karena posisi Indonesia berada di garis khatulistiwa. Menghadapi setiap ancaman bencana alam, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB setahun setelah adanya undang-undang tersebut. BNPB berperan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang meliputi perencanaan, kelembagaan, dan pendanaan. Seiring perkembangan waktu dan tantangan penanggulangan bencana, BNPB terus berproses untuk membangun profesionalitas dan mengedepankan kolaborasi pentahelix. Sistem penanggulangan bencana yang dibangun menyasar pada fase pencegahan dan mitigasi, respons, dan pemulihan pasca bencana. BNPB juga terus melakukan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dengan dukungan teknologi yang mumpuni. Hadir di tengah masyarakat dan menjalin kemitraan pentahelix merupakan langkah nyata BNPB dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. Di sisi lain, BNPB terus melakukan berbagai upaya penguatan komunitas dalam pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam proses pembangunan nasional berkelanjutan. BNPB hadir untuk membangun penanganan darurat bencana yang efektif dan akuntabel, dengan ditopang tata kelola logistik dan peralatan yang tangguh, responsif dan solutif dalam mendukung maupun mempercepat proses pemulihan pasca bencana dengan prinsip partisipatif, serta build back better and safer. Mengkoordinasikan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana sesuai dengan yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Berbagai upaya pengurangan risiko bencana dilakukan dengan pencegahan dan mitigasi struktural dan non-struktural. Pelibatan komunitas menjadi bagian kunci dalam membangun resiliensi. Tak lupa, sapalibatisme menjadi prinsip yang terus dipupuk. Satuan Pendidikan Aman Bencana, Desa Tangguh Bencana,
latihan kebencanaan, hingga mitigasi berbasis vegetasi. Inovasi teknologi sistem informasi berbasis spasial (INARIS) menjadi terobosan mutakhir dalam membangun kesiapsiagaan bersama. Perencanaan strategis telah dilakukan BNPB untuk mewujudkan resiliensi berkelanjutan melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020. Pada tahun 2020, Indonesia dan dunia menghadapi pandemi COVID-19. BNPB sebagai garda terdepan dalam memimpin Satuan Tugas Pengendalian Coronavirus Disease atau COVID-19. Langkah strategis dengan kebijakan dan aksi yang terencana mampu menurunkan kasus penyebaran. Pendekatan penanganan yang menyesuaikan dengan dinamika kondisi di lapangan telah berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19 di daerah. Kepemimpinan terhadap penanggulangan COVID-19 mendorong Presiden Joko Widodo untuk menunjuk BNPB dalam pengendalian penyakit mulut dan kuku. Langkah cepat dan terkoordinasi sekali lagi mampu menurunkan angka kasus dan mengendalikan wabah penyakit mulut dan kuku. Dalam konteks manajemen risiko bencana, BNPB berperan sentral dalam penyaluran pooling fund yang pengelolaannya dibantu oleh Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan. Transformasi organisasi seiring dengan kebijakan nasional mengenai aparatur sipil negara mendorong BNPB untuk lebih mengoptimalkan sumber daya manusia. BNPB aktif dalam perannya di tingkat regional dan internasional. Pemerintah Indonesia melalui BNPB telah memberikan bantuan kemanusiaan di kawasan regional maupun internasional. Tak hanya pada saat tanggap darurat, BNPB dalam kerjasama internasional sebagai bentuk soft diplomasi yang menunjukkan kepemimpinan Indonesia di tingkat global. Kerjasama dilakukan dalam bentuk pertemuan koordinasi dan juga latihan respons bencana. Kepemimpinan ini ditunjukkan saat Indonesia dalam beragam kesempatan, seperti Global Champion for Disaster Risk Reduction, Keketuaan ASEAN Committee on Disaster Management, dan Working Group Global Leadership. BNPB sangat mendukung ketangguhan kawasan melalui kontribusi aktif dan kolaborasi bersama AHA Center. Pada Mei 2022 lalu, BNPB memimpin dalam penyelenggaraan event internasional PBB yang diselenggarakan pertama kali di Asia Pasifik, Global Platform for Disaster Risk Reduction ke-7. BNPB juga menyelenggarakan latihan bersama dengan melibatkan banyak negara. ARF Direct di Manado 2011, Mentawai Megatrust Direct di Kota Padang 2013, Ardex di Cilegon 2018. Budaya kerja BNPB harus siaga, harus antisipatif, harus responsif, dan adaptif. Pengarus utamaan kebijakan yang tangguh bencana harus terus ditingkatkan. 15 tahun sudah BNPB hadir di tengah-tengah masyarakat. Berbagai kejadian bencana memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran. Penanggulangan bencana adalah urusan bersama profesional dalam penanggulangan bencana serta dukungan dan kolaborasi pentahelix tentu dapat mewujudkan resiliensi bangsa. Berbagai kisah sukses yang telah terukir dalam menghadapi tantangan menjadi jejak indah perjalanan, bukan menjadi piala untuk berpuas ataupun menyombongkan diri, tetapi menjadi tangga untuk mencapai tempat yang lebih tinggi. 15 tahun BNPB bertekad lebih solid, tangguh, harmoni, dan responsif.